pejetan atau belumbangan jenisnya ada dua, yaitu bata ngadeg atau bata yang berdiri, ya, bata yang buat di dinding, buat bikin tembok. Kemudian yang kedua adalah bata rubuh. Ada yang adeg bata. Nah, ini jenis yang termasuk adeg bata karena ini sangat ke atas tuh, seperti bata yang berdirikan. Nah, ini jenis belumbangan yang adeg bata. Sering saya jelaskan banyakan bata rubuh, ya, bata yang rubuh, yang roboh, berbaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat diberikan iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, longsor, angin topan, gempa maupun musibah penyakit ataupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar menerima qada dan qadar berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang pailit, ekonominya sulit, rezekinya semoga Allah segera akan bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan berapa rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 3. Ya, yang jarang orang membahasnya karena perlu kita ketahui Luk 3 sendiri yang saya tahu itu jumlahnya ada 12, ya, banyak sekali Luk 3 itu. Cuma kadang orang ketika bicara Luk 3 mesti bilangnya jangkung, padahal dapur Luk 3 itu banyak sekali, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur Luk 3 biasanya orang-orang tua kita dulu, leluhur kita dulu itu lebih banyak diberikan kepada anak muda, karena di Luk 3 itu ada satu bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala cita-citanya baik keduniawian maupun kerohanian itu tercapai. Artinya secara syariat pemuda itu lebih jangkauannya lebih panjang, walaupun takdir itu kan urusan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan Tuhan. Ya, sahabat pusaka. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya, tidak perlu panjang dan lebar, kita ambil. Nah, dalam warongko ini ada keris Ini ada keris berdapur Luk 3, yaitu keris Sembodo atau Sambada. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah jenisnya warongko gandon, sahabat pusaka Jawa. Kemudian untuk mendaknya ini mendak silang mirah, untuk handle-nya ini salembaran, ya. Kemudian kalau kita lihat kayunya ini adalah kayu katimoho pelet, ya. Untuk pendoknya ini pendok blewah, sahabat Pusaka Jawa. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baunya masih wangi ya, padahal ini nggak diminyakin loh. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah perwujudan atau penampakan dari keris Sambada, ya, Sambada atau Sembodo, ya. Nah, keris Sambada ini adalah keris berdapur Luk 3. Ciri-ciri dari keris Sambada adalah pertama adalah dapur bilahnya Luk 3, kemudian memakai kembang kacang, memakai jalen, kemudian memakai lambe gajah, ya. Kalau kita raba di sini, ini seperti ada tikel alisnya, ya. Kalau kita dicekung sini, kemudian memakai pejetan, ini ada pejetannya, sahabat Pusaka Jawa. Ini pejetan, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat pucukan bilahnya, ini adalah anggabah kopong. Kemudian untuk gonjonya ini adalah gonjo wuwung atau gonjo datar. Seperti kita ketahui, gonjo wuwung sendiri banyakan
kita dapat di keris-keris tangguh sepuh ataupun sangat sepuh. Nah, kalau untuk pucukan bilah, ya tetap saya ulangi lagi, pucukan bilah ada 6. Pertama Nyujen, Anggaba Kopong, Ngudup Gambir, Amburutumo, Ngumyang, Nugi Binetet, ya. Dan untuk gonjo kan ada berapa? Gonjo ada 4 apa ada 6. Pertama gonjo wilut, gonjo dunggul, gonjo wuwung, kelap lintah. Nah ya, seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang nah ini kita lihat sahabat pusaka Jawa. Sering saya katakan bahwasanya ini pejetan ini ada 2 pejetan atau belumbangan, jenisnya ada 2, yaitu bata ngadeg atau bata yang berdiri, ya, bata yang buat di dinding, buat bikin tembok. Kemudian yang kedua adalah bata rubuh. Ada yang adeg bata. Nah ini jenis yang termasuk adeg bata karena ini sangat ke atas tuh, seperti bata yang berdirikan. Nah ini jenis belumbangan yang adeg bata. Sering saya jelaskan banyakkan bata rubuh, ya, bata yang rubuh, yang roboh, berbaring. Nah, kalau kita lihat dari kembang kacangnya atau sekar kacangnya ini adalah ikutnya pokok, ya, atau pugut. Nah, sekar kacang atau kembang kacang kan ada berapa? Ada pertama kembang kacang nguku bima, kembang kacang pokok atau pugut, kembang kacang gatra, ya. Ketiga kembang kacang belung wayang, kelima adalah kembang kacang bungkem. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya, ya, ini kita jelas di bawah sini sudah jelas, yaitu pamor seperti obat nyamuk. Ya, pola atau motif pamor seperti obat nyamuk adalah pamor namanya kul buntet, ya, seperti kul buntet. Nah, kul buntet sendiri terkenal kalau di Sulawesi namanya pamor baribojo. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang kul buntet apa masalah pamor kul buntet adalah kalau dilihat dari secara pembuatannya itu tergolong pamor miring. Ya, dari segi terjadinya tergolong pamor rekan. Ya, pamor kul buntet tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang bisa memilikinya, ya, karena pamor pemiring itu ada yang pemilih dan ada yang tidak. Beda dengan pamor melumah, hampir rata-rata pamor melumah itu semua orang bisa memilikinya. Nah, kalau pamor kul buntet kalau dilihat dari segi terjadinya biasanya dibikin setelah mau akhir dari pembuatan bilah. Bila sudah selesai ada pamor di sini, umumnya ada pamor, kemudian baru di sini ditancapkan, kemudian ditempa lagi. Nah, itu pamor kul buntet, ya. Jadi pamor kul buntet tergolong pamor miring, juga tergolong pamor rekan yang direncanakan dahulu oleh sang empu ketika membikin. Kemudian tergolong pamor pemilih, tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, kalau kita bicara tuah atau angsar dari pamor kul buntet atau pamor baribojo, yang kalau orang Sulawesi bilang baribojo, ya, ini tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik ini terhindar dari segala macam bahaya, ya, terhindar dari macam segala bahaya. Kalau boleh dikatakan tergolong juga pamor singkir boyo, ya, kalau bahaya. Nah, konon malah untuk pamor kul buntet mempunyai satu keistimewaan khusus, yaitu biasanya ada salah satunya yaitu tidak mempan untuk senjata tajam maupun peluru, seperti itu. Nah, dan untuk pamor kul buntet biasanya untuk keadaan darurat pun bisa menyebabkan, atau untuk keadaan darurat tidak terlihat oleh musuh. Ya, konon katanya seperti itu pamor kul buntet. Dan saya punya pengalaman pribadi dari guru silat saya, orang Banten, ya. Itu dulu bawa badik, ya, selalu bawa badik di sini, dia guru silat. Suatu waktu dia mau pulang ke Kuningan, waktu itu dari Bandung itu mau pulang ke Kuningan, di Sumedang ada razia. Razianya bukan cuma razia KTP atau razia SIM, tapi juga senjata tajam.
Nah, padahal badik di sini, tapi di gerobok sini sama polisi nggak ketahuan. Ya, mungkin juga itu adalah tuah atau angsar dari pamor kul buntet. Ya, artinya bisa ngilang ora katon. Walaupun bukan ngilang uangnya ya, tapi ada yang mengatakan juga orangnya tidak terlihat seperti itu, tidak terlihat, sehingga dalam keadaan darurat oleh musuh dia tidak terlihat. Nah, ya sahabat Pusaka Jawa, jadi pamor kul buntet ini tergolong pamor yang banyak dicari oleh orang yang kebanyakan untuk dinas-dinas di luar kota atau untuk wilayah-wilayah yang horor. Kenapa yang horor? Artinya yang lebih banyak bersinggungan dengan kekerasan lah. Biasanya seperti itu. Pamor kul buntet dibutuhkan umumnya kayak untuk intel, ya entah itu TNI, entah itu tentara. Kadang kan tentara dipindah ke Papua sana ya kan. Untuk intel kadang kan ketemunya dengan para gembong-gembong narkoba ataupun para penjahat yang lain. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah ijabah dengan doa sang empu yang disematkan lewat pamor kul buntet, diberikan keselamatan seperti itu ya, dari senjata tajam maupun dari senjata api senpi seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang Luk 3, makna filosofi Luk 3 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tadi saya sudah sebutkan, bahwasanya agar si pemilik dapur Luk 3 itu segala cita-citanya, segala hajatnya, baik urusan keduniawian maupun urusan kerohanian diijabah. Ya, diijabah atau diijabah, dikabulkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi jangkung itu dulu Luk 3 itu kebanyakan diberikan kepada orang tua, kepada anak-anak muda. Seperti itu. Jadi artinya begini, anak muda kadang entah itu merantau ataupun menuntut ilmu, doa dan harapan sang orang tua yang disematkan lewat pusaka, yang dibikinkan lewat sang empu, agar ketika si anak itu ataupun ya si anak itu merantau, ketika mencari uang pun ada hasilnya. Begitu merantau dia bisa sukses. Begitu anak itu belajar menuntut ilmu di satu daerah, keluar dari desanya atau keluar dari kotanya, itu dia ketika menuntut ilmu pun tercapai, sampai lulus, sampai dengan nilai yang bagus. Ya, jadi Luk 3 itu melambangkan satu permohonan kepada Tuhan agar segala hajatnya dipenuhi, urusan duniawi maupun urusan rohani. Duniawi maupun urusan ukhrawi. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari tuah atau angsar dari dapur Sembodo sendiri artinya adalah cukup, serba cukup, atau serba cukup berarti sugih lah ya, cukup sugih ataupun mampu. Ya, artinya begini, Sambada atau Sembodo itu artinya cukup atau mampu ataupun kaya. Jadi diharapkan sang pemilik dapur keris ini mempunyai satu kemapanan secara materi. Ya, mempunyai kemapanan secara materi. Jadi begini, kalau kita rangkum dari keseluruhan dari Luk 3, pamor kul buntet, kemudian dengan tuah atau angsar dari dapur, kita bisa simpulkan bahwasanya di sini doa sang empu adalah dengan dapur Sambada atau cukup ataupun kaya, ya, serba cukup. Artinya kalau serba cukup lebih lah ya, serba cukup, serba ada. Ya, berarti kan lebih, istilahnya mapan ya. Kemudian kalau orang kamu bilang mampu, wong sugih ya mampu, seperti itu. Nah, diharapkan orang itu menjadi orang yang mampu. Nah, untuk menjadi orang yang mampu dibutuhkan satu bentuk permohonan kepada Tuhan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, yaitu dengan lambang Luk 3 tadi. Ya. Karena untuk menjadi orang kaya itu tidak semua orang bisa menjadi kaya. Ada orang kaya itu karena kaya itu sebenarnya bukan karena kerja keras, sahabat Pusaka Jawa. Ada orang yang kerja keras itu tidak kaya. Ada yang orang tidak kerja keras tapi kaya. Ya. Jadi di sini disematkan satu doa bahwasanya agar si pemilik
dapur Sembodo ini menjadi orang kaya, orang yang mampu, orang yang cukup. Ya, artinya begini, orang tua mendoakan sang anak, minta kepada sang empu, "Empu, saya dibikinkan Luk 3 agar nanti anak saya bisa menjadi orang yang mampu, orang yang cukup, tidak kekurangan sandang maupun pangan ataupun papan ataupun pakaian, semuanya cukup." Terus curhat lagi, untuk menjadi kaya kadang ada aral rintangan. Makanya untuk menjadi kaya, agar aral rintangannya itu tersingkirkan, maka dibikinlah Luk 3. Karena di situ ada termaksud jangkung jinampangan dening pangeran. Ya, di situ ada satu doa dan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar doanya terkabul. Ya, jadi di sini didoakan oleh sang empu dengan lambang Luk 3 ini agar apa yang menjadi hajat si pemegang Luk 3 ini terkabul. Yang menjadi seorang mencari uangnya mendapatkan pekerjaan yang bagus, gaji yang besar, uangnya kumpul. Ya, kemudian dengan tuah atau angsar dari pamor Kulbuntet ini, pastinya setelah menjadi kaya ataupun proses untuk mencari satu kekayaan banyak rintangan. Ya, entah itu rintangan dohir maupun rintangan batin. Ya, kalau orang yang ketika akan menjadi kaya, kadang kalau seorang pedagang pasti kadang kalau dagangannya ini pasti adalah hambatan, entah itu dari preman, entah itu dari mana, atau dia orang di lapangan suka pergi-pergi ketemu dengan orang yang kurang bagus, jadi selamat. Ya, karena di sini doa dari sang empu dengan Kulbuntet ini adalah tergolong pamor yang tulak balak atau menyingkirkan dari segala hal-hal yang jahat. Ya, yang konon katanya malah bisa menyelamatkan sang pemilik dari musuh supaya tidak terlihat. Juga ada yang mengatakan bisa sampai tidak mempan oleh senjata tajam maupun oleh senjata api. Ya. Nah, kalau kita melihat dari pasikutannya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dengan pasikutannya yang seperti ini, ya, dengan besinya yang kering, kemudian dengan ganding yang agak tinggi seperti ini, terus gonjo yang wuwung, ini estimasi Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Estimasinya ini Pajajaran. Ya, ini seloroknya adalah hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Ini seloroknya hitam kehijauan. Ya, cukuplah. Ini kalau kita melihat dari fisiknya, ini sepertinya adalah keris-keris tayuhan, artinya keris-keris yang buat piandel atau keris yang diambil sisi tuahnya saja. Karena dari panjang bilah ini, coba kita ukur panjang bilahnya berapa agar sahabat Pusaka Jawa tahu. Jadi panjang bilah dari dapur Sambodo ini berapa? Kita ukur. Ya. Ini 28,5. Ikutnya patrem. Kemudian kalau kita lihat atau kita tilik dari pamor Kulbuntet atau pamor Baribojo, itu kebanyakan kalau entah itu keris, entah itu tombak, entah itu badik dengan pamor Baribojo, itu adalah pamor yang diperuntukkan untuk tayuhan atau diambil sisi isoterinya saja atau sisi tuahnya saja atau sisi goibnya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau kita bisa melihat, bisa membaca doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal ini dari lambang pamor, nama dapur, perlambang Luk, itu bisa kita ketahui. Ya, jadi tadi sudah saya bahas, ringkasannya adalah dari sini ringkasannya adalah orang yang diharapkan oleh sang empu dan sang pemesan awal keris ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sang pemilik keris ini menjadi orang yang mampu, orang kaya, orang yang serba cukup, kemudian pun selamat, yaitu dengan lambang doa dari sang empu, lambang pamor Kulbuntet, itu selamat dari segala macam mara bahaya yang tidak diinginkan, hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Kemudian segala hajatnya pun tercapai karena dengan lambang Luk 3 ini adalah satu permohonan kepada Tuhan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjangkungi atau mengabulkan apa yang menjadi doa dan harapan dari sang pemilik keris ini.
Ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Dari saya itu saja. Yang ingin request komentar, yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Kemudian jika ada saya babar, jika tidak ada makfuan, jika tidak ada nanti diusahakan, insya Allah ya sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan Allah berikan satu kesemangatan, satu kesehatan, waktu yang longgar, diberikan satu satu keadaan yang sangat enak lah untuk membabar satu bilah keris. Karena kadang manusia itu musuh paling berat adalah diri sendiri, sahabat Pusaka Jawa ya. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.